di destinasi wisata Danau Kemuning, tepatnya di Desa Sribawono, Kecamatan Ya, buat yang ada di Lampung Timur, tidak perlu jauh-jauh. Itu varietas sungai. Saya nama Estoni dari kelompok RHL Hutan Lindung Desa Kalang, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, di sana dengan adanya program RHL ini yang dikembangkan di sana itu tanaman ada 2 jenis. Maksudnya jenis itu kayu-kayuan dan MPTS. Kalau yang kayu-kayuan ini Semangsa Jati, Mauni, terus Tilang, Sambi, itu yang kayu-kayuan. Terus yang MPTS itu terdiri dari alpukat juga ada, sukun, terus nangka, mangga, itu semuanya duet, terus ada 16 jenis. Itu sistemnya di sana itu bagi hasil rencanaan itu dari pengelolaan kawasan itu dari UGM, dari Universitas Gadjah Mada, itu yang pengelolaan hutan. Nah, itu dikerjasamakan dengan kelompok tani. Nah, kelompok tani ini ada program yang semacam kita sampaikan tadi, bahwa kayu-kayu dan MPTS itu rencanakan bagi hasil, termasuk kayu putih. Kayu putih sebenarnya tanaman bukan tanaman pokok, itu hanya tanaman pagar. Tapi ternyata yang bisa kita nikmati itu sementara ini kayu putih. Kayu putih. Karena kayu putih sudah mulai panen ini. Cuma dalam prosesnya karena ini kapasitasnya alat itu kecil, itu belum memadai. Makanya ini usah dibanding di sini untuk mencari solusi bagaimana apa yang perlu kita kembangkan. Nah, kalau kita lihat di sini banyak yang keberhasilan itu alpukat. Tapi di masing-masing daerah mungkin beda. Beda dalam arti tetap tujuan RHL itu sama, untuk menyejahterakan masyarakat. Hutannya lestari ya, untuk hutan lestari. Tapi dengan adanya ini pola-pola penanaman kan berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan ini kita kesini karena untuk bagaimana sharing ya, dalam arti untuk tukar pengalaman ya, mengasuh kaweruh biar nanti apa yang bisa kita terapkan di tempat kami, insya Allah kita kembangkan. Di sana yang sudah jelas itu kayu putih. Kayu putih itu sudah sekarang ini tingginya sudah 4 meter sampai 5 meter, tinggal pemangkasan. Makanya dari ini nanti kita pulang dari sini bagaimana untuk motivasi dari teman-teman kami untuk meningkatkan bagaimana untuk meningkatkan apa yang perlu kita kembangkan di sana, itu nanti untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Ini harapan kami. Makanya kita kesini ini istilahnya juga mencari pengalaman mungkin apa yang bisa kita kembangkan di tempat kami tetap kita kembangkan. Ini yang sebenarnya. Saya melihat tadi Pak, tanaman buahnya itu kok macam-macam, itu pilihan dari petaninya atau bagaimana itu? Enggak, ini dari program. Dari program. Ini tantangannya juga berat. Karena petani belum istilahnya apa tujuan ke depan itu kan belum tahu. Itu juga awalnya ditentang. Iya, nggak mau, karena apa? Di sana komoditi yang paling istilahnya ikon itu jagung. Nah, jagung itu 4 bulan kan udah panen. Nah, makanya dengan adanya program ini, nah, dia itu istilahnya nggak mau. Iya, nanti kalau laku, kalau nanam nanti bagaimana ke depannya. Ini ada pendekatan dari masyarakat, itu kita bagi lahan. Jadi yang misalnya 1 hektar itu kita bagi 2, yang 60 untuk tanaman kayu dan MPTS, yang 40 itu long jagung. Makanya ini baru bisa kita ajak kerjasama. Namun dengan ini itu juga mengharapkan kapan ini dipanen, karena kayu putihnya sudah mulai panen, kok ganti panen-panen, padahal ingin tahu bagaimana rasanya, bagaimana hasilnya gitu loh. Makanya di sini kemarin ada info bahwa di sana itu sudah keberhasilan, kelompok taninya sudah berhasil, asetnya sudah miliatan, bahkan kesejahteraannya sudah bagus. Setiap ini ada pengembangan alpukat. Nah, kita lihat di sini ini contoh-contoh yang baik. Mungkin ini bukan hanya alpukat yang kita kembangkan di sana, mungkin apa yang bisa itu otomatis seperti kayu putih itu akan harapan kita kan untuk pemanenan dulu biar masyarakat merasakan hasil itu.
kalau masalah sudah merasakan hasil, saya kira mudah kita ajak. Tapi kalau belum merasakan hasil, isinya juga ragu. Iya, betul. Nah, jangan-jangan ngundang gak panen, jangan-jangan hasilnya gimana kan seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya rintisan dari BPD Solo, dampingan dari pembinaan dari BPD Solo, alhamdulillah dengan dana pun juga disuplai dari BPD Solo, ternyata ini sudah ada kemajuan. Terus kelompok ini harapannya kita kemandirian juga harus berdiri, jangan hanya menggantungkan. Harapan kita pengalaman ini kita bisa bagaimana untuk mandiri. Baik, Itu. Pak. Ada kesan-kesannya, Pak, berkunjung ke sini? Nah, kesannya satu, ya sangat terima kasih karena dengan ilmu-ilmu yang di sini yang tadi Pak Anto sudah menyampaikan keluh kesahnya, terus dari riwayat-riwayat perjuangannya itu hampir sama. Kultur orangnya, kriteria orangnya itu memang ya hampir sama lah, tapi berbeda karena kasusnya berbeda. Dalam arti berbeda gini, karena di sana itu kawasan hutan itu yang menguasai kan perhutani dulu. Karena ini ada aturan baru bahwa disahkan oleh UGM itu yang pengelolaan UGM. Dengan adanya UGM dengan perhutani ini masih ada rasa miskomunikasi. Jadi ini perhutani masih mengakui bahwa itu milik perhutani. Tapi secara aturan sekarang dengan Permen tahun kemarin tahun 2016 itu sudah diserahkan oleh UGM pengelolaannya. Lah perhutani karena masih ada aset yang di situ termasuk tanaman kayu jati dan mauni itu masih milik perhutani. Lah perhutani sendiri juga belum bisa meninggalkan karena secara deal-dealan itu belum bisa deal. Aset yang masih ada itu masih dipertahankan perhutani, tapi dari kementerian itu mengendaki itu tidak boleh ditebang. Lah di tempat itu bang solusinya harusnya kan diganti, tapi ternyata UGM belum mampu mengganti itu, makanya masih ada dua kubu. Dari perhutani juga merasakan bahwa dia milik, terus dari UGM memang punya hak untuk pengelolaan. Tadi kelompok itu yang bingung, kita mau ikut siapa? Tapi prinsip saya sama teman-teman, awal dewi jangan memikirkan itu yang punya. Yang penting kita memanfaatkan lahannya. Baik itu perhutani maupun UGM, yang penting kita bisa menanam, bisa panen, ya kita teruskan. Walaupun tidak memiliki, tapi bisa menikmati. Walaupun tidak memiliki, tapi ya, kita bisa menikmati. Iya, untuk jangan mikir wiwak perhutani itu untuknya UGM, enggak. Yang penting petani kita arahkan, ayo nanam. Yang penting hasil. Itu aja. Ya, jadi tujuan utamanya hutan lestari masyarakat sejahtera. Baik Pak, terima kasih ya. Hutan lestari masyarakat sejahtera. Oke deh Pak. Baik, terima kasih Pak ya. Iya. Oke.